Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu ada dalam lindungan, bimbingan, dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan reputasi. Reputasi itu bisa diartikan secara sederhana sebagai citra atau sebagai gambaran. Untuk membangun reputasi dibutuhkan kinerja yang maksimal. Karena reputasi ini karakteristiknya abstrak. Jadi yang adanya dalam benak, adanya dalam pikiran, sehingga reputasi ini sangat erat kaitannya dengan analisa pikiran. Nah, yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan reputasi tanah Jawa. Namun sebelumnya saya sampaikan dulu bahwasanya reputasi ini penting dalam berbagai hal. Jangankan untuk pemimpin kelas Satrio Piningit atau kelas SP, untuk durian saja atau untuk buah durian saja itu memiliki reputasi yang berbeda. Durian Palembang, durian Medan, durian Bangkok, durian Jawa itu reputasinya berbeda. Kemudian mangga dari daerah satu dengan lain juga itu memiliki reputasi yang berbeda. Nah, reputasi ini akan menentukan nilai, akan menentukan daya jual, sehingga reputasi ini penting. Kemudian terkait dengan SP. SP ini memang haruslah orang atau sosok yang memiliki reputasi tinggi baik secara personal maupun secara sosial atau secara lingkungannya. Supaya apa? Supaya memiliki daya jual yang tinggi, supaya memiliki daya tawar posisi yang tinggi. Sudah saya sampaikan sebelumnya, secara personal SP itu sudah dipersiapkan dari awal, lebih dari 23 tahun. Pemikiran dan sepak terjangnya sudah saya gambarkan di beberapa video sebelumnya. Kemudian secara terah, saya juga sudah sampaikan bahwasanya SP ini merupakan perkawinan dari Kasultanan, yaitu dari HB2 dan Kasunanan atau dari Terah Kanjeng Sunan Kalijaga. Terkait dengan lingkungan tempat SP dibesarkan, yaitu tanah Jawa. Jadi SP ini saya bisa pastikan memang lahir di Jawa. Nah, untuk memimpin kelas dunia, dalam video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwasanya SP ini tidak hanya memimpin Nusantara tapi juga kaliber dunia. Ini lingkungan ini berpengaruh dalam artian kalau ada yang bertanya kenapa harus dari tanah Jawa, maka harus ada jawaban yang nyata, harus ada jawaban yang pasti tentang reputasi atau keistimewaan dari itu, gitu loh. Nah, reputasi tanah Jawa yang pertama sudah saya sampaikan juga dalam 5 karisma kenabian bahwasanya
SP itu mewarisi 5 karisma kenabian. Yang pertama Nabi Ibrahim dari Palestina, yang kedua Nabi Yusuf dari Mesir, dan yang ketiga Nabi Muhammad dari Arab Saudi yang juga pernah ke Jawa. Kemudian di Jawa juga ada nabi, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kemudian para wali pun banyak dari tanah Jawa. Nah, dalam video Lauh Mahfud dan Gunung Lawu, bahkan saya menjelaskan bahwasanya Gunung Lawu itu ternyata Lauh Mahfud gitu loh. Dia dimensi posisinya di Gunung Lawu, tapi dimensinya langit Lauh Mahfud. Dari situlah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Jadi sebenarnya antara Nabi Muhammad di Mekah atau di Madinah dengan Gunung Lawu itu sudah familiar gitu loh. Di Jawa juga itu lahir atau berdiri kerajaan-kerajaan besar yang saling berganti, dari mulai Kalingga, kemudian dari Salakanagara, kemudian Kediri, kemudian Singosari dan sebagainya, sampai ke Mataram, sampai ke Kesultanan Yogyakarta, Surakarta. Jadi peradabannya memang besar dan dan tua gitu. Nah, saya akan menegaskan kembali terkait dengan masalah turunnya wahyu. Jadi, ketika Rasulullah SAW menerima wahyu di Mekah, maksudnya ketika Rasulullah SAW di Mekah, ketika yang turun adalah ayat-ayat tauhid, Rasulullah SAW itu menerima wahyu di Gua Hiro, di Jabal Nur. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW di Madinah untuk menerima ayat-ayat yang terkait dengan penggambaran surga, itu Nabi Muhammad menerimanya di Gunung Lawu. Sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi untuk terkait dengan ayat Makkiyah, Rasulullah menerimanya di Gua Hiro. Kemudian di Madinah itu kan tidak ada gua. Di Madinah itu tidak ada gua, sehingga Rasulullah SAW mengambilnya itu ke Gunung Lawu gitu loh. Nah, di sini yang mau ditegaskan adalah Makkah itu memiliki reputasi yang tinggi karena disitulah wahyu turun di Gua Hiro, di Jabal Nur itu. Dan kemudian Madinah juga memiliki reputasi yang tinggi terhadap Rasulullah, mendorong reputasinya itu. Karena memang di sanalah beliau membangun kerajaan Islam, yaitu membangun juga peradaban Islam di Madinah. Nah, maka untuk reputasi Jawa yang bisa mendukung bahwasanya SP adalah layak untuk jadi pemimpin dunia, ya Lawu itu salah satunya gitu loh. Bahwasanya ketika Rasulullah di Madinah, wahyu itu turunnya di Jabal Lawu gitu loh. Kalau ketika di Mekah turunnya di Jabal Nur, maka wahyu ketika Rasulullah di Madinah, terutama wahyu-wahyu yang terkait dengan penggambaran surga, itu turunnya di Jabal Lawu gitu loh. Jadi di Gunung Nur dan Gunung Lawu, Jabal Nur, Jabal Lawu gitu loh. Hal ini yang menjadi penguat reputasi bahwasanya pemimpin yang lahir di tanah Jawa itu berhak atau memiliki reputasi yang tinggi untuk memimpin dunia. Jadi Jawa ini bukanlah tanah kosong tanpa reputasi, intinya begitu. Melainkan Jawa ini adalah wilayah yang memang reputasinya sangat tinggi dan memang sudah dipersiapkan sebagai starting point untuk membangun kembali peradaban dunia. Itu lewat Nusantara ini, lewat Pulau Jawa ini. Diakui ataupun tidak diakui, itu akan terjadi gitu loh.
Jadi reputasi tanah Jawa itu bukanlah reputasi kosong, sehingga memang pemimpin yang lahir nanti atau SP yang lahir di Pulau Jawa ini itu berhak dan layak untuk menjadi pemimpin dunia. Salah satu reputasi langitnya adalah Rasulullah SAW ketika dia menerima wahyu di Mekah itu di Gua Hiro, Jabal Nur, dan Rasulullah SAW ketika menerima wahyu saat di Madinah itu di Jabal Lau atau di Gunung Lau. Nah, SP ini tidak menerima wahyu karena dibimbing oleh ilham. Tidak menerima wahyu karena wahyu berhenti turun setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Sehingga RSP ini tidak menerima wahyu melainkan bimbingan ilham. Namun reputasinya bahwasanya di Jawa juga pernah turun wahyu kepada Rasulullah, yaitu di Jabal Lau atau di Gunung Lau. Sehingga sangatlah pantas ketika tanah Jawa kembali melahirkan pemimpin yang memiliki reputasi tinggi untuk bisa memimpin dunia. Dengan startingnya di tanah Jawa dan Nusantara ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.